daya semesta usul Nusantara. Bapak bisa menjelaskan apa bedanya spiritual dan supranatural, dan kemudian apakah komunitas daya semesta Nusantara ini nyerempet kepada supranatural ya Pak? Karena kebanyakan sering orang awam pada umumnya berpikiran bahwa kegiatan spiritual itu pasti supranatural, erat kaitannya dengan supranatural gitu kan. Tetapi yang saya pahami bahwa spiritual itu ya spiritual, tidak ada kaitannya dengan supranatural. Mungkin Bapak bisa menjelaskan perbedaan antara spiritual, supernaturalnya nanti dulu maksudnya. Seperti sehingga saya sampai tidak mempan dibacok, tidak mempan ditembak, ya. Kemudian mengakses mentransfusi energi supaya orang banyak suka dengan saya, nah itu kan, nah itu termasuk bagian daripada supranatural. Kanuragan, pencaksilat itu juga termasuk bagian daripada supranatural. Jadi komunitas ini bukan agama baru ya Pak ya, bukan aliran sekte, jadi jangan disalahpahami oleh pemirsa di luar sana melihat komunitas ini sebagai agama baru atau sekte baru, itu bukan ya Pak ya. Jadi ini murni aliran spiritual di mana komunitas yang beranggotakan para pencari Tuhan, mungkin bisa saya sebut demikian ya Pak ya. Biasanya orang-orang yang mulai tertarik kepada mungkin jalan spiritual ini ketika dia berada di dark night of the soul, mungkin kalau bahasa kerennya ya Pak ya, mungkin pada saat mereka menemukan jalan buntu, pada saat mereka ingin mencari Tuhan, disitulah mereka mulai menggeluti spiritual ya Pak ya. Jadi komunitas ini sudah jelas ya Pak bahwa tidak melakukan praktek-praktek supranatural ya Pak ya, hanya menjalani proses penggalian diri dari dalam. Proses penggalian diri dari dalam yang kita sebut sebagai spiritual ya Pak ya. Oke. Nah Pak, dari apa yang Bapak sampaikan tadi cukup menarik bagi saya, dan mungkin juga para penonton di luar sana juga ingin bertanya-tanya atau menanyakan atau ingin bergabung dengan komunitas ini. Bisa Bapak jelaskan seperti apa sih cara untuk bergabung dengan komunitas Daya Semesta Roskel Nusantara, dan kemudian yang paling penting adalah ya harus dimaklumi ya Pak bahwa sekarang ini dunia spiritual pun sudah menjadi industri. Terkadang orang suka ngeri ketika tiba-tiba dengan angka-angka yang fantastis ya, itu tidak salah bagi saya, tetapi di sini penekanan saya adalah ketika penonton di luar sana merasa tertarik dengan Daya Semesta Roskel Nusantara, kemudian ingin bergabung menjadi bagian dari keluarga besar, itu bagaimana caranya, syarat-syaratnya apa, dan gimana nih soal bayar-berbayar nih Pak, gitu loh. Ya kan kadang-kadang yang perlu kita ketahui bahwa orang-orang yang mulai tertarik kepada spiritual ini sudah jelas mereka pasti berada di titik terendah dalam hidupnya, ya kan Pak ya. Jika disodorkan pada angka-angka itu, mereka mungkin kalau bahasa saya yang sering saya ulang-ulang adalah orang sakit kok disuruh nyari biaya gitu ya dengan angka yang fantastis. Itu tidak salah ya, itu pilihan, tetapi gimana nih kondisi dari Daya Semesta Roskel Nusantara seperti apa? Silakan Pak. Baik, Daya Semesta Roskel Nusantara. Tadi kan spiritual itu juga bisa jawab ya. Apa-apa bisa jawab semuanya. Silakan Pak. Bedanya tadi supranatural kan sesuatu yang dari luar diri kita masukkan ya, dan sebenarnya itu nyampak dan itu supra ya Pak ya. Dan kemudian dalam waktu spiritual, karena spiritual itu menggali dari dalam ya, keluar ya, tentunya yang tadi sampah yang sudah pernah kita akses harus kita bersihkan. Makanya di spiritual ini ada yang namanya teknik grounding. Jadi nanti di Daya Semesta Roskel Nusantara ini nanti
banyak teknik-teknik, gitu. ya, banyak teknik-teknik. Itu tadi, bagaimana kita mengenal Tuhan itu dengan cara yang mudah dan sederhana. Keterkaitan dengan keilmuan, hakikat marifat pun nanti akan saya jelaskan secara detail saat kita bertatap muka ya. Karena kan ini kadang-kadang ada bahwa ini adalah aurat Tuhan yang tidak bisa kita buka secara umum. Keterkaitan syariat, keterkaitan hakikat marifat, sampai dengan nikmat ya. Itu nanti akan kita sampaikan ketika saat nanti saudara kita memang benar-benar punya tekad punya kuat, benar-benar membuka diri, ingin belajar berspiritual, ingin benar-benar mengenal kesejatian diri, Belajar bersama ya Pak ya? belajar bersama. Bersama keluarga, Iya. anggota. Betul. Kita akan duduk sama rendah bersama tinggi ya, mengenai biaya dalam laku spiritual nanti bersama keluarga besar Daya Semesta Nusantara. Ilmu ini bagian gratis dengan ketulusan, asal yang datang ini dengan tekad dan ketulusan ya, dengan karena dasar kita adalah cinta, kasih dan sayang. Bagaimana kita bisa duduk sama rendah berdiri sama tinggi, kita mengamalkan kebinekaan walaupun berbeda-beda, kita tetap satu. Jadi di komunitas Daya Semesta Nusantara tidak harus orang Muslim, Hindu, Kristen, Buddha, tapi di sinilah di wadah Daya Semesta Nusantara ini kita bisa saling berpelukan dan tidak ada sekat, tidak ada yang kita kultuskan ya. Jadi semua agama bisa masuk ya Pak ya? Semua. Ya, Di sinilah Pak. laku kebinekaan ya, berbeda-beda tapi kita dalam kesatuan. Karena hakikatnya diri kita ini kan berasal dari satu sumber daya ya tadi, daya ataupun kita berasal dari percikan cahaya Tuhan. Apa yang ada dalam diriku dan apa yang ada dalam dirimu ya, dan juga apa yang ada di dalam semesta yang sama. Kita ini semuanya DNA semesta. Asal usul kita ini sama. Makanya di sini ada luku kuantum, ya, ada pernik. Ini nanti pun akan saya jelaskan ketika dalam laku spiritual saya pernah berjalankan sampai ke kedalaman, ya, saya bisa menyaksikan putaran alam semesta, saya bisa masuk ke dalam lorong. Itu nanti akan saya jelaskan di pertanyaan berikutnya ya Pak Baik, ya, baik, di acara berikutnya. Oke, terima kasih Pak. Tadi mungkin jadi tidak berbayar ya Pak ya. Tidak berbayar. Agama apapun boleh masuk. Boleh. Tidak bertuhan pun mungkin boleh masuk ya Pak ya. Tapi mungkin tidak ada ya orang di Indonesia ini Ya. tidak bertuhan ya Pak ya. Ini hanya sekedar. Ya, Tuhan itu kan hanya sepakatan. Nanti kita akan jelaskan apa sih Tuhan, siapa sih Tuhan gitu kan, nanti akan kita jelaskan. Saya paham Pak. Jadi sebenarnya syaratnya sangat mudah ya Pak ya. Dari suku apapun, agama apapun, datang dari kalangan apapun. Usia juga bebas. Ya, dari usia Nanti berapapun. anak-anak juga akan kita berikan teknik meditasi dengan kadar anak-anak. Ya. Artinya dipersilakan untuk menjadi bagian dari keluarga besar Daya Semesta Nusantara ya, itu Pak ya. Iya. Yang menarik sekali. Kemudian saat kita bergabung menjadi bagian dari Daya Semesta Nusantara ini, kegiatannya apa aja sih Pak? Saya ada mendengar ada bakti daya, ada macam-macam ya Pak. Sepertinya banyak sekali. Mohon dijelaskan Pak kegiatan-kegiatan dari komunitas ini. Banyak sekali. Sebenarnya untuk Jabodetabek, kegiatan dengan binaan saya, maksudnya bukan binaan ya, saya setelah saya ditunjuk sebagai ketua umum di Jabodetabek ini, saya mengadakan kegiatan rutin, ya, kegiatan rutin bakti daya Nusantara. Ya, kita melimpahkan daya cinta kasih yang tadi saya bilang, melimpahkan daya cinta kasih dengan kesadaran agung, kesadaran mulia sempurna ini. Ya, ketika kita sudah mengenal Tuhan, kesejatian diri, makanya saya katakan bahwa kalian ini sekarang sudah menjadi pekerja-pekerja cahaya dan pejuang-pejuang semesta. Setelah pencapaian itu, tentunya kita jangan diam saja. Kita jangan menjadi seorang spiritual curang. Setelah kamu tercerahkan, kemudian kamu tidak memikirkan saudara-saudara yang lain yang juga ingin merasakan bagaimana bahagianya hidup. Dulu Bu, sebelum saya mengenal Tuhan, saya itu merasakan kepingin saya cepat-cepat mati. Setelah terproses dalam laku perjalanan hidup saya sampai dengan saya masuk ke dunia spiritual sampai dengan ke supernatural ini, akhirnya kok hidup ini enggak sangat nikmat. Sehingga dalam
dalam hati saya mengatakan kok saya rasanya ingin seperti hidup 1001 tahun lagi ya, karena rasa nikmat dan indah itu. Jadi kita punya moto atau hidup ini harus senang bahagia ya. Jadi hidup senang nanti tenang. Nah gitu, makanya saya juga sampaikan ke teman-teman, kita harus manunggal sebelum meninggal. Terima kasih ya Pak. Saya pikir dari penjelasan yang Bapak sampaikan, pertanyaan-pertanyaan dasar dari penonton sudah terjawab. Bagi penonton yang ingin bergabung dengan komunitas ini, nanti alamatnya akan saya tulis di deskripsi box ya Pak ya, mohon Baik. izin. Baik, silakan. Kemudian ya, saya bahagia mendengar penjelasan Bapak. Saya juga mengucapkan terima kasih atas waktunya. Ya. Di lain kesempatan mungkin saya akan berkunjung kembali di sini Pak Baik. untuk jawab Ya. atau bersilaturahmi atau mengikuti kegiatan-kegiatan dilakukan oleh Yayasan Semesta Lestari Nusantara. Ya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Ada tambahan Ya. dari saya. Yang juga sudah berjalan, bahwa saya tidak menutup diri bagi mungkin saudara kita yang ingin sharing privat ya, ketemu langsung dengan saya, mungkin ada permasalahan-permasalahan ya pribadi yang mungkin malu kalau misalkan ketika mau bertanya sharing dengan saya karena banyak orang, nanti silahkan menghubungi admin atau mungkin menghubungi saya langsung juga tidak apa-apa. Jadi karena saya juga lebih banyak di rumah ya, saya akan membuka diri. Jika ada saudara-saudara kita yang memang ingin langsung tanya jawab berkaitan dengan hal Daya Semesta Nusantara. Saya juga Daya Semesta ini sudah punya akun YouTube ya Pak ya? Sudah. Ya, akun YouTube, kemudian Instagram, kemudian snap video, TikTok. Saya lihat ya Pak ya. Ya, bagi penonton mohon jika ingin mengenal lebih dalam tentang Daya Semesta Nusantara, silakan kunjungi akun-akun dari Daya Semesta. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Baik. Saya pamit undur. Iya. Besok-besok mungkin saya datang lagi. Baik. Rahayu, 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 Sagu Sagu. Dumadi. Terima kasih telah menyaksikan Question dan Answer ini. Salam Daya Semesta Nusantara, Los Nusantara, Merdeka. Terima kasih. Merdeka.